Xiaofengyo, ketemu lagi dengan Lausa Elisa dan Hai Xiaofengyo, ketemu lagi sama Lausa Clara. Hai Xiaofengyo, An. An. Nah Xiaofengyo, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, Lausa ajak semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri. Nah kita mau nyanyi mars sekolah minggu kita, sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke Xiaofengyo, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bangun pagi ini ya Tuhan. Kami boleh bersiap bersekolah minggu bersama-sama hari ini. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan selalu memberikan kami kesukacitaan. Dan biarlah Tuhan kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Xiaofengyo, halo. Hai. Nah, Lausa mau semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ayo, kita punya tangan ada dua. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kita mau nyanyi tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, lompat depan, lompat belakang. Jalan serta Yesus. Jalan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, Xiaofengyo, kita tadi sudah jalan-jalan. Nah mungkin Xiaofengyo bingung. Oh Lausa bajunya hari ini warnanya kok beda-beda ya? Kok ada loreng-lorengnya? Nah Xiaofengyo, baju loreng-loreng ini kayak apa ya Lausa ya? Kayak tentara. Iya kayak tentara. Nah Xiaofengyo, kita sudah tidak di bulan Juli lagi. Kita sudah masuk bulan. Agustus. Nah Lausa bulan Agustus itu bulan apa ya? Itu bulan kemerdekaan Lausa. Iya, kita mau merayakan kemerdekaan di bulan ini, di bulan Agustus. Nah, Xiaofengyo, di bulan Agustus ini kita juga sebagai Laskar Kristus, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita. Nah, sekarang Lausa mau ajak kita nyanyi Laskar Kristus. Siapkan tembakannya ya. Saya bukan
memaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke. Siopongyo, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita. Nah, sebelum kita dengarkan cerita, kita nyanyikan dulu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siapkan telinganya ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, semua anak-anak yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena saatnya bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami semua yang ada di rumah untuk duduk diam, untuk duduk tenang, mendengarkan dengan baik agar kami menikmati berkat Tuhan melalui cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semua anak-anak yang ada di rumah, kita mau mendengarkan cerita nih. Cerita Lause hari ini judulnya Kue yang Bundar. Nah, ada kuenya, kue yang bundar. Wow, kalau berbicara tentang kue, semua anak-anak di rumah senang dengan yang namanya kue. Ada apa saja kue-kue yang sering kita makan, yang sering diberikan oleh mama kita di rumah. Ada kue donat, ada roti coklat, ada roti stroberi, dan banyak macam kue yang suka kita makan. Tetapi hari ini Lause mau bercerita tentang satu kue nih, namanya kue yang bundar. Nah, satu ketika ada seorang anak bernama Billy. Dia lagi makan kue roti yang bundar, enak sekali. Dia makan, nyam 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 nyam. Waktu dia makan kue ini, kemudian dia cepat-cepat pergi kepada ibunya. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, kue yang ibu beri kepada saya enak sekali. Enak sekali pokoknya. Ibu, aku sangat berterima kasih kepada ibu karena ibu memberikan kue yang sangat-sangat enak." Tapi kemudian ibunya berkata, "Hai Budi, kamu jangan berterima kasih kepada ibu. Roti ini ibu beli di toko roti. Ada tukang roti yang membuatnya. Jadi kalau engkau berterima kasih, bukan hanya berterima kasih kepada ibu, engkau harus berterima kasih juga kepada tukang roti." Oh, kemudian kata Billy, ayo ibu, kita pergi ke toko kue. Aku ingin berterima kasih kepada tukang roti. Kemudian ibunya katakan, ayo kita ke sana. Mereka pergi ke toko roti. Billy langsung masuk ke dalam. Dia langsung bertanya kepada tukang roti, Pak tukang roti, terima kasih. Pak tukang rotinya terkejut, kaget. Dia katakan, "Nak, kenapa engkau berterima kasih kepada saya?" "Iya, ibu membelikan saya roti
dan sangat-sangat enak. Kata ibu, saya harus berterima kasih kepada Bapak karena Bapak yang membuatnya. Pokoknya enak sekali. Kemudian tukang roti berkata kepada Billy, "Billy, kamu jangan berterima kasih kepada saya. Saya hanya membuatkan roti, membuatnya mencampur dengan gandum, mencampur dengan segala macam bahan untuk jadi roti, dipanggang, kemudian digoreng dan jadilah roti. Itulah roti yang engkau makan. Maka engkau jangan hanya berterima kasih kepada saya, kamu harus berterima kasih kepada Pak Tani." Kenapa? Pak Tani yang menyediakan gandum untuk dijadikan roti. Oh gitu. Kemudian Billy berkata kepada ibunya, "Ibu, ayo kita pergi ke satu tempat, satu desa yang ada tanaman-tanaman, ada sawahnya. Di sana Pak Tani menanam gandum." Ibunya mengikuti Billy, kemudian mereka pergi. Sampai di sana ada Pak Tani nih yang sedang mengerjakan sawahnya. Billy berteriak, "Pak Tani, Pak Tani." Kemudian Pak Tani melihat ada anak kecil. Pak Tani datang dan Pak Tani berkata, "Hai anak kecil, apa yang engkau mau?" Pak Tani, aku mau berterima kasih kepada Pak Tani." Oh, ada apa? Saya belum mengenal kamu." "Iya, saya makan roti yang enak, kue yang sangat-sangat lezat dan enak. Saya datang kepada ibu," kata ibu, "saya harus berterima kasih kepada tukang roti." Tapi tukang roti juga berkata, "Saya harus berterima kasih kepada Pak Tani. Karena Pak Tani yang menanam gandum sehingga gandum itu bisa dibuat menjadi roti." Kata Pak Tani, "Nak, memang saya yang menanam gandum ini. Membuat gandum ini bisa dipanen dan kemudian dijadikan tepung gandum dan bisa dibuat untuk roti. Tapi ingat, saya tidak bisa membuat gandum ini untuk tumbuh. Yang membuatnya itu adalah matahari. Ketika tanaman ini ada sinar matahari, dia bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan buah. Jadi kamu juga harus berterima kasih kepada matahari." "Wow," kata Budi, "kalau begitu saya harus melihat ke atas. Matahari ada di atas." Kemudian Budi memandang ke atas dan dia berteriak dengan sangat keras, "Matahari, matahari, matahari." Wah, Budi memanggil matahari. Apakah matahari mendengarnya? "Matahari, matahari, matahari." Kaget-kaget ada suara dari atas. Hai nak, apa yang engkau inginkan dariku?" Wah, ternyata matahari menyahut. Kemudian Budi berkata, "Matahari, aku mau berterima kasih kepadamu." Matahari katakan, "Kenapa engkau mau berterima kasih kepadaku?" "Iya, aku makan roti yang enak karena engkau memberikan pertumbuhan kepada semua tanaman. Maka sekarang aku bisa makan roti yang enak." Kemudian matahari berkata, Budi, kamu jangan berterima kasih kepada saya. Jadi harus berterima kasih kepada siapa? Memang saya memberikan pertumbuhan untuk semua tanaman. Membuat mereka segar, membuat mereka bertumbuh, berbuah, dan kemudian bisa dijadikan untuk bahan kue. Tapi kalau tidak ada hujan, maka tanaman itu tidak bisa bertumbuh dengan subur. Maka kamu juga harus berterima kasih kepada awan dan hujan. Karena mereka yang memberikan air sehingga subur semua tanaman. Wow, Billy pikir. Tiba-tiba waktu mau pulang rumah ada turun hujan. Ada awan yang sangat gelap, kemudian turun hujan. Waktu turun hujan, Billy berteriak, "Hujan, hujan, hujan." Tiba-tiba ada suara juga. Ada suara. "Hai anak kecil, apa yang engkau mau dariku?" "Hujan, aku mau berterima kasih kepadamu." "Hah, mau berterima kasih? Kenapa?" "Karena ada hujan, tanaman bisa subur, gandum bisa subur, dan saya bisa makan roti." Oh, begitu. Nak, kamu jangan hanya berterima kasih kepada saya. Saya hanya memberikan hujan. Tetapi yang menciptakan saya ada. Dialah Tuhan. Jadi engkau harus berterima kasih hanya kepada Tuhan. Wah, Billy sampai ke rumah bersama ibunya. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu,
saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata yang menciptakan semuanya ini adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan tanaman, Tuhan yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Maka saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Ibunya berkata kepada Billy, betul nak, engkau harus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya beri makan dan minum untuk kita. Tuhan bukan hanya beri matahari, beri hujan, tetapi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di salib untuk menebus dosa kita manusia. Yesus mati karena dia mengasihi kita, dia menyayangi kita. Maka apapun yang ada di dalam kehidupan kita, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, itu datangnya daripada Tuhan. Maka kita harusnya berterima kasih hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyediakan segala-galanya untuk kita. Makanya Budi harus rajin berdoa, Budi harus rajin membaca Alkitab, Budi juga harus mengasihi orang tua yang memberikan semuanya. Keperluan Budi, semua kebutuhan Budi, orang tua yang memberikan. Karena apa? Karena Tuhan sayang kepada kita. Oke semua anak-anak, itu cerita mem hari ini. Tapi boleh dong, mari kita berikan atau kita lihat urutan-urutan Budi berterima kasih kepada siapa saja ketika dia mendapatkan roti kue yang bundar dari ibunya. Yang pertama, Budi berterima kasih kepada siapa? Kepada ibunya. Yang kedua, Budi berterima kasih kepada tukang roti. Yang ketiga, Budi berterima kasih kepada Pak Tani. Yang keempat, Budi berterima kasih kepada matahari yang menyinari dunia ini. Dan yang berikutnya, Budi berterima kasih kepada siapa? Awan karena menurunkan hujan. Tapi yang perlu kita ingat, kita lagi harus perlu berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya untuk kita dan yang mengasihi kita. Sampai di sini cerita mem hari ini, urutannya boleh dihafal dong ya. Oke, kita juga ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat hafalan kita, anak-anak boleh lihat dong di skrinnya dan dihafal, boleh kirim kepada lausenya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk semua anak-anak berdiri, kita mau berdoa, mau tutup cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh mendengarkan cerita untuk kami tahu berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang Dia berikan kepada kami melalui orang tua kami. Tolong kami anak-anak tahu berterima kasih kepada orang tua, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye anak-anak. Oke siapang yuk, kita udah selesai sekolah minggu. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa Bapa kami. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan berkati supaya kami dapat selalu menjadi anak yang taat kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab dan juga rajin berdoa. Tuhan sertai kami dalam masa sekolah online kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, siapang yuk, sampai jumpa minggu depan. Sampai Tetap jumpa. sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye.